Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bertemu lagi dengan saya Hani Selviana di program Kominfo Newsroom, Jumat 19 November 2021. Pemirsa, mengawali berita pertama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Selasa 16 November 2021 lalu telah menerima audiensi dari Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh atau SATU. Audiensi tersebut dalam rangka persiapan umroh dan haji yang rencananya akan dibuka dalam waktu dekat. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal untuk membuka kembali bagi jamaah umroh dan haji ke Tanah Suci. Sebagaimana telah disampaikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia melalui nota diplomatik yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2021 yang lalu. Adapun persyaratan bagi peserta umroh dan haji dari Indonesia, yakni jamaah Indonesia wajib sudah divaksin COVID-19 menggunakan Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan AstraZeneca, dan dengan ditambah Sinopharm dan Sinovac. Khusus Sinopharm dan Sinovac, saat ini Arab Saudi juga mengizinkan dengan syarat tambahan vaksin booster. Di Indonesia sendiri, pemberian vaksin booster atau vaksin ketiga akan dipersiapkan kepada masyarakat non-tenaga kesehatan pada Januari 2022 mendatang. Saat ini, diplomasi terus dilakukan untuk memudahkan calon jemaah haji. Ada usulan di mana pemerintah dalam hal ini Menteri Agama melakukan diplomasi mitranya di Saudi, dan berdasarkan informasi dari Pak Menteri Agama akan segera mengirim tim di minggu ini, dan Menteri Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Kesehatan di Saudi, mengenai penanganan COVID di Indonesia yang sudah diakui oleh WHO sendiri bahwa saat sekarang semuanya level 1. Dan kedua, beberapa negara sudah mengakui juga Sinovac, Sinopharm dan yang lain, sehingga seperti misalnya UAE pun menerima Sinovac, kemudian juga negara lain seperti Australia maupun Singapura yang sudah menawarkan vaksin Travelin dengan Indonesia. Nah, tentu dengan berbagai negara sudah mengakui dan juga tingkat penanganan COVID di Indonesia, diharapkan kegiatan umroh ini bisa segera kembali dinormalkan. Informasi selanjutnya, pemerintah memastikan akan terus mewaspadai dan mengantisipasi berbagai gejolak ekonomi global yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi pembahasan dalam sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan pada Rabu 17 November 2021. Isu kenaikan inflasi yang terjadi di sejumlah negara, baik maju maupun berkembang, menjadi salah satu pembahasan dalam sidang Kabinet Paripurna Presiden Joko Widodo bersama jajaran kementerian. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat kenaikan harga di tingkat produsen dapat menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen sehingga memicu terjadinya inflasi. Di Eropa sendiri telah mengalami kenaikan harga produsen mencapai 16,3%, lalu di Tiongkok 13,5%, dan di Amerika Serikat mencapai 8,6%. Dan kenaikan harga produsen pun terjadi di Korea Selatan yang mencapai 7,5%. Meski demikian, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi dengan harapan akan memberikan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan dinamika global. Pemulihan ekonomi kita di kuartal ketiga sudah cukup menunjukkan bahwa seluruh sisi permintaan, konsumsi, investasi, ekspor, impor semuanya mengalami pembalikan atau pemulihan, rebound dan recover. Demikian juga dari seluruh sisi sektoral, baik itu di sektor perdagangan, manufaktur, pertambangan, konstruksi, akomodasi, transport maupun pertanian dan infokom, semuanya mengalami rebound dan recover di kuartal ketiga meskipun kita dihadapkan pada varian Delta yang cukup berat. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo juga menekankan APBN dan APBD tahun 2022
harus menjadi instrumen utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Untuk itu, Presiden meminta pangkas belanja rutinitas tak perlu dan dialihkan dengan belanja produktif. Dalam sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Negara di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 17 November 2021. Presiden Joko Widodo mengingatkan setiap anggaran negara, baik APBN dan APBD, dapat digunakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengakselerasi daya saing ekonomi, utamanya saing ekspor dan investasi. Selain itu, diperlukan penajaman dan efisiensi belanja dengan memangkas belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif. Dan pastikan ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan lagi dasar untuk pelaksanaan itu. Satu hal lagi yang menjadi perhatian penting, Presiden juga mengingatkan untuk tetap waspada akan kenaikan kasus COVID-19 di negara lain, dan diharapkan kenaikan kasus tersebut tidak masuk ke Indonesia. Pada sidang Kabinet Paripurna Republik Indonesia, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa kita harus tetap fokus terhadap penurunan kasus aktif dan kasus harian COVID-19. Kasus aktif di Indonesia sendiri sudah berada di bawah 9.000, serta kasus harian hanya mencapai angka 300-400. Karena adanya lonjakan peningkatan kasus positif di negara lain, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar waspada sehingga peningkatan kasus tersebut tidak masuk Indonesia. Karena kita tahu sekarang di Amerika Serikat kasus harian sudah naik lagi ke angka 70, Inggris sudah 70.000, Inggris sudah 39.000, Rusia 38.000, Jerman 30.000. Ini harus menjadi kewaspadaan kita agar kejadian ini tidak masuk ke negara kita. Hingga sekali lagi provinsi-provinsi yang naik meskipun hanya sedikit betul-betul diberi peringatan dan diberi bantuan agar di backup agar kasusnya bisa turun kembali. Menutup informasi terakhir, dalam peresmian Jalan Tol Serang-Panimbang, Presiden menegaskan infrastruktur merupakan fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi 2 dan 3 yang tersambung hingga Panimbang. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang, Seksi 1 ruas Serang-Rangkas Bitung di Gerbang Tol Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Selasa 16 November 2021. Pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi kedua dan ketiga dan tersambung hingga Panimbang. Untuk seksi kedua yaitu Rangkas Bitung Cileles sepanjang 24 km dan seksi ketiga Cileles Panimbang sepanjang 33 km. Dan Presiden berharap keseluruhan jalan tol tersebut akan selesai pada 2023 akhir. Tol tersebut juga akan memangkas waktu tempuh antara Jakarta ke Tanjung Lesung yang tadinya 4 hingga 5 jam menjadi maksimal 2 jam. Dalam peresmian ini, Presiden menegaskan bahwa infrastruktur adalah fondasi untuk bersaing dengan negara lain. Saya sampaikan, infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita ini untuk bersaing dengan negara-negara lain. Artinya yang kita kejar adalah daya saing kita. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks competitiveness-nya lebih rendah. Karena apapun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Itulah yang kita kejar. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda.
Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Hani Selviana pamit, sampai jumpa.